Makhluk menakutkan yang dipercaya Krama Bali. Tonton sampai habis, salah satu makhluk tidak ada di lontar apapun dan manapun. Selamat menonton. 1. Basang-basang. Basang merupakan bahasa Bali yang artinya perut yang dalam hal ini bermakna usus. Basang-basang merupakan makhluk yang hanya terdiri atas usus saja. 2. Memedi. Dalam kehidupan masyarakat Bali, dikenal dengan istilah Engkebang Memedi. Engkebang Memedi berarti disembunyikan oleh Memedi. Memedi merupakan makhluk halus yang dipercayai di Bali, di mana Memedi ini dipercaya akan mendiami semak-semak, pepohonan, ataupun batu besar. Makhluk gaib ini senang bermain dengan anak-anak di mana anak tersebut akan disembunyikannya sehingga tidak akan ditemukan. Untuk menemukan seorang anak yang disembunyikan atau Engkebang Memedi biasanya warga secara beramai-ramai akan menabuh alat musik sehingga anak yang disembunyikan akan dikembalikan. Makhluk ini juga berambut merah seperti api, kulit menyala merah. 3. Leak. Kata leak pasti sudah tak asing lagi di telingan orang Bali bukan? Leak merupakan hantu jadi-jadian di mana proses perubahannya disebut dengan ngelekas. 4. Rarum. Dalam lakon Kalonarang, Rarum juga biasa disebut sebagai antek-antek dari Rangda. Dalam Kalonarang, Rarum merupakan murid dari Walu Natengdirah. Tak seperti Rangda yang disebutkan sebagai janda, Rarum digambarkan sebagai sosok yang lebih cantik dan lebih muda daripada Rangda. Ilmu pengeleakan ini bisa dipelajari dari berbagai lontar semisal lontar Cambraberak, lontar Durga Bairawa, lontar Ratu Ningkawi Sesan, lontar Tanting Mas, dan lontar lainnya. Ada berbagai macam jenis leak yang dikenal yaitu leak barak, leak sari, leak siwaklaka, leak bunga, maupun leak pamoroan. Dari semua jenis leak, yang paling tinggi adalah leak siwaklaka dikarenakan ketujuh cakra akan mengeluarkan cahaya. Untuk memperoleh ilmu pengeleakan ini ada beberapa cara yang ditempuh yaitu leak yang didapat dari anugerah dikarenakan melakukan suatu tapa. Selain itu ada juga yang diperoleh dengan cara belajar dari lontar, membeli pekakas ke dukun, ataupun diperoleh melalui keturunan. Banyak orang percaya saat seseorang yang bisa ngeleak akan meninggal, ilmunya bisa terbang ke orang yang menungguinya saat sebelum meninggal tersebut. 5. Bake. Merupakan makhluk yang mirip seperti manusia dengan tubuh hitam besar. Tinggal di semak-semak dan keluar saat malam hari. 6. Celuluk. Celuluk juga biasa disebut dengan leak gundul. Hantu jenis ini merupakan hantu jadi-jadian dengan wujud yang sangat menyeramkan. Ia memiliki rambut yang lebat dan botak pada bagian depan. Payudaranya besar, bertaring, dengan mata mebelalak. Dalam pementasan Kalonarang, celuluk ini disebut sebagai antek-antek dari Rangda. 7. Rangda. Rangda ini dipercaya sebagai penjelmaan Dewi Durga yang memiliki manifestasi sebagai pemusnah atau pelebur. 8. Lawean. Lawean memiliki wujud badan manusia. Akan tetapi tak memiliki lengan, tungkai, maupun kepala. Biasanya muncul saat malam dan tinggal di semak belukar. 9. Tonya. Tonya sering dianggap sebagai penunggu sungai atau pohon besar seperti beringin, bunut, kepuh, rangdu dan sejenisnya. Makhluk ini jarang berkeliaran dan saat pergi tak pernah jauh dari pohon tempatnya tinggal. 10. Kemangmang. Kemangmang atau ada yang menyebut kumangmang, merupakan makhluk halus yang hanya terdiri dari kepala saja dengan rambut menyala. Ia tak memiliki badan, tangan, maupun kaki. Bentuk kepalanya pun bolong seperti kelapa yang digigit tupai. Makhluk ini suka mengganggu seseorang yang memiliki hasil panen. Ia tinggal di tegalan, dan di semak-semak. Berjalan dengan cara menggelinding. 11. Gregek Tunggek. Hantu ini suka tinggal di tempat yang sepi dengan wujud menyerupai kuntilanak atau sundel bolong. Makhluk ini suka bermain dengan anak-anak di malam hari. Tinggal di semak belukar, dekat danau, air terjun, sumur, payau, kuburan dan muncul di malam hari. 12. Bakis Botong. Ia menampakkan diri dengan wujud manusia kerdil atau kate, berkepala gundul, dan berkulit putih pucat. Suka tinggal di rumah kosong tanpa penghuni. 13. Tangan-tangan. Tangan-tangan merupakan makhluk yang hanya berupa tangan saja. Tinggal di semak-semak maupun tempat kosong. Saat malam, tangan-tangan ini terbang di udara. 14. Wong Samar. Wong Samar mirip dengan manusia hanya saja tanpa lekukan pada bibir atas. Sebagaimana manusia, Wong Samat ini juga memiliki keluarga hidup layaknya manusia namun tidak dapat dilihat oleh manusia awam. Apabila berkehendak, ia bisa terlihat oleh manusia.
15. Gamang. Seperti halnya tonya, gamang juga disebut tinggal di sungai atau kali. Jika tonya hidup berkelompok, maka gamang hidup menyendiri dan terpisah. Gamang ini merupakan jenis makhluk halus yang fisiknya buruk, kotor, rambut panjang tergerai tak terurus. 16. Papengkah. Memiliki perut buncit dan gendut, seperti manusia. Biasa muncul siang maupun malam hari dan tinggal di sembarang tempat. 17. Anja-anja. Merupakan makhluk berkaki 4 dan berkepala seperti raksasa. Matanya melotot besar dengan mulut lebar bertaring panjang dan berambut terurai. 18. Brerong. Brerong merupakan tuyul versi Bali walaupun tak sama dengan tuyul namun memiliki tugas yang hampir mirip dengan tuyul. Makhluk ini biasanya dipelihara oleh seorang majikan dengan tujuan untuk memperoleh kekayaan dengan jalan mencuri uang secara gaib. Seseorang yang memelihara brerong biasanya akan menyiapkan tumbal yang paling sadis, tumbalnya berupa manusia. Selain itu sang majikan juga harus membuatkan sesajen yang lengkap dan ada perjanjian tertentu yang harus dipenuhi dan dilaksanakan. Jika janji tersebut dilanggar bisa membahayakan si majikan yang bisa saja berujung pada kematian. 19. Katuk-tuk. Makhluk yang hanya berupa kaki dari lutut ke bawah. Injakannya berbunyi tuk-tuk-tuk. Menyukai rumah kosong dan keluar saat malam hari. 20. Enjek pupu. Makhluk ini terdiri atas paha sampai kaki tanpa badan. Bunyi injakan kakinya membuat bulu kuduk merinding karena halus dan berirama. Suka pada tempat yang kosong, keluar malam hari dan suka mengitari pekarangan rumah. 21. Jerangkong. Makhluk ini hanya terdiri atas rangka yang bergerak-gerak. Tinggal di rumah kosong. 22. Nas bedak. Jenis makhluk yang biasanya muncul saat kampanye. Dia berpura-pura baik dan dekat dengan masyarakat. Sebelum menjabat, menjadi pejabat dia senang koar-koar berjanji. Tetapi setelah menjabat dia mengingkari janji dan bekerja sangat lambat dan hanya mementingkan kepentingan pribadinya, kelompok atau golongannya. Dan yang terburuk dia anti kritik. Makhluk yang satu ini biasanya suka diam di gedung mewah, mobil mewah, apartemen mewah. Makhluk yang terakhir ini merupakan yang paling berbahaya karena bisa merugikan banyak orang. Itulah makhluk paling menakutkan yang dipercaya masyarakat Bali. Tunggu video selanjutnya.